Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Meliza dari SDN 13 Gadut, Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi tahap 2 tahun 2023 dengan NIM 211234D18. Hari ini, Jumat tanggal 2 Februari 2024, akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka ujian kinerja pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti fase C kelas 5 dengan materi ketika kehidupan telah berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, I am super. Allahu Akbar. Bagus, dalam keadaan sehat ya. Coba anak ibu semua luruskan mejanya dulu. Kita Akbar mulai luruskan. Nah, coba ya sampahnya di bawah, kalau masih ada sampah silakan sini. Nah, tolong sampahnya di sini. Oke. Bersih? Nah, sebelum kita lanjut, sekarang ibu ambil absen dulu. Absen. Gita. Renjani. Bagi anak ibu yang tidak hadir hari ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bisa kembali dengan kita bergabung dalam keadaan sehat. Oke, silakan ketua kelas siapkan temannya untuk doa. Silakan Zikri siapkan.
semangat pejuang kita melekat dalam diri kita, yaitu semangat berjuang dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, untuk menambah atau menimbulkan atau menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita, sekarang kita akan melakukan dimensi Pancasila. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama yaitu adalah menjelaskan makna atau arti hari akhir. Yang kedua, menjelaskan ayat tentang hari akhir. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam atau pembagian hari akhir. Dan yang keempat itu adalah menjelaskan tanda-tanda hari akhir. Jadi tujuan pembelajaran kita 4. Itu nanti yang akan kita capai. Seminggu sebelumnya itu kita sudah belajar Al-Quran surat Ali Imran ayat 64. Apakah masih ada anak-anak ibu yang masih ingat materi kita sebelumnya? Boleh silakan Rido. Tentang menyekutukan Allah. Tentang larangan menyekutukan Allah. Terus siapa lagi? Silakan Uri. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Nah, minggu kemarin itu belajar Al-Quran surat Ali Imran, kemudian surat Al-Baqarah ayat 256, di mana ayat tersebut menjelaskan kita tidak boleh mempersekutukan Allah karena itu adalah dosa besar. Yang kedua itu ayatnya menjelaskan tidak ada pemaksaan dalam memeluk agama Islam. Sekarang ibu bertanya, apakah anak-anak ibu semua pernah melihat bencana alam yang sedang terjadi? Apa contohnya? Apa? Gunung Merapi. Kemana Gunung Merapi? Meletus. Terus? Gempa bumi. Ada lagi? Banjir. Apa lagi? Longsor. Ada lagi? Tsunami. Ada? Pernah terjadi di Indonesia. Nah, bagaimana perasaan kita jika bencana tersebut terjadi? Sedih. Yang kedua, bagi orang-orang yang kena musibah atau bencana itu kita memberikan bantuan. Nah, bencana alam yang terjadi, apalagi di kita di sini yaitu dekat itu adalah Gunung Merapi yang meletus, kemudian ada hujan, kemudian yang mengakibatkan banjir, kemudian mengakibatkan longsor, itu nanti akan atau termasuk salah satu tanda-tanda kiamat. Akan tiba. Kiamat ini nanti baru dibagi kepada dua. Jadi itu alasannya. Sebelum kita lanjut materi kita, itu ibu akan melakukan tes awal. Ibu akan membagikan kertas ini. Ya, silakan kamu jawab sesuai dengan kemampuan awal kamu saja. Bagi yang sudah dapat kertasnya, silakan kamu tulis nama, kemudian kamu jawab soal yang ada di dalam. Proses pembelajaran kita yang akan kita lalui itu ada 6. Yang pertama itu adalah mengamati tayangan video yang ditampilkan. Kemudian yang kedua, kamu nanti duduk berkelompok. Yang ketiga, berdiskusi. Yang keempat, menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Yang kelima itu menyimpulkan pembelajaran. Dan yang terakhir itu ibu akan mengambil penilaian yang berupa post test atau penilaian akhir pembelajaran. Itu 6 langkah yang akan kita
lalui. Sekarang kita akan masuk kepada langkah yang pertama, yaitu adalah mengamati video. Silakan kamu amati video tersebut, kemudian nanti setelah itu kita akan berdiskusi. Oke, langkah kita yang kedua itu adalah kita akan membagi kelompok. Nah, di mana kelompok ini nanti akan mendiskusikan perilaku manusia yang merupakan tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Banyak perilaku manusia yang bisa merusak, sehingga itu termasuk tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Nah, sekarang ibu akan membagi kamu 3 kelompok. Kelompok pertama itu berada di kiri ibu lah. Ya, kelompok pertama. Kelompok yang kedua itu di bagian belakang. Kelompok yang ketiga itu di sebelah kanan ibu. Ya, paham tempat duduknya? Kelompok 1, kelompok 2. Di sini kelompok 3. Ya, sekarang anak ibu silakan duduk per kelompok. Oke, sekarang kita masuk langkah yang kedua, yaitu kita akan membagi kelompok. Sudah berkelompok? Sudah. Yang ini kelompok 1, itu kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, masing-masing kelompok nanti mengisi LKPD. Nah, ditulis di sini hasil diskusinya. Jadi nanti kamu tunjuk 1 orang yang akan menulis, yang lainnya mendiskusikan, nanti didiktekan ke teman-teman. Ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Untuk masing-masing kelompok, apa tadi diskusinya? Mendiskusikan perilaku manusia. Perilaku manusia yang menyebabkan atau yang akan nanti menimbulkan tanda-tanda hari kiamat. Nanti ini kamu silakan kamu cari di dalam materinya ini. Kemudian nanti dituliskan apa saja sikap manusia yang akan menimbulkan terjadinya hari kiamat. Oke, ini kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Nah, silakan yang pertama dulu tulis nama kelompok. Nama kelompok itu boleh diambil nama bunga. Ya, silakan ditulis di bagian atasnya. Kemudian tulis nama kelompoknya, siapa anggota kelompoknya. Dan kelompok 3 juga begitu. Silakan kamu ambil nama kelompok dari bunga. Selanjutnya, di samping kamu berdiskusi, ibu akan melakukan penilaian atau pengamatan apakah semuanya ikut serta dalam berdiskusi atau tidak. Siapa yang aktif atau siapa yang hanya pendengar saja. Nah, nanti ibu akan melakukan penilaian. Silakan ibu kasih waktunya selama 15 menit.
hasil diskusi, sekarang kita melakukan ice breaking untuk menghilangkan jenuh-jenuh kita selama berdiskusi, yaitu kita akan melakukan tepuk Papua. Dalam hitungan 3 kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk Papua. Uwi uwi. Uwi uwi. Boleh duduk. Sekarang kita akan membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Melati akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perilaku manusia yang menimbulkan hari kiamat, yang akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Obi. 1. Anak-anak penuh amarah. 2. Orang-orang jahat bertebaran di muka bumi. 3. Orang yang berkhianat dipercaya. 4. Orang-orang yang benar dianggap sebagai pendusta. 5. Orang-orang akan memutuskan silaturahim. 6. Orang-orang munafik akan berkuasa. 7. Orang-orang yang memperangai buruk mengendalikan perdagangan. 8. Masjid dihias tapi hati manusia kotor. 9. Gay dan lesbian merajalela. 10. Adanya perkumpulan yang merusak perempuan. 11. Perempuan disuruh membuka aurat. 12. Banyak anak yang lahir karena zina. Itulah hasil diskusi kami tentang perilaku manusia yang akan menimbulkan hari kiamat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Angge akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kami. Orang-orang munafik akan berkuasa. 2. Orang-orang yang berangai buruk mengendalikan perdagangan. Masjid dihias tapi hati manusia kotor. 4. Gay dan lesbian merajalela. 5. Adanya perkumpulan yang merusak perempuan. 6. Perempuan disuruh membuka aurat. Banyak anak yang lahir karena zina. Orang-orang jahat bertebaran di muka bumi. 9. Orang yang berkhianat dipercayai. Itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah hasil diskusi kamu semua, mulai dari kelompok Sakura, kelompok Anggrek, dan kelompok Melati. Oke, hasil diskusinya semuanya sudah bagus, sudah menggambarkan bagaimana perilaku manusia yang akan nanti menyebabkan atau timbulnya tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Tadi ada dari kelompok Sakura ini, tadi ada menyebutkan banyaknya anak yang lahir karena perzinaan. Kalau kita lihat dari sekarang ini, banyak lagi kehidupan yang kurang teratur, pergaulan yang bebas, remaja yang berkeliaran dan tidak tahu aturan, sehingga mereka banyak terjadinya pelecehan atau bahkan sampai melakukan perzinaan. Dari perzinahan ini nanti lahirlah anak-anak, nanti dibuang ke sungai, dibuang ke tong sampah. Kemudian di kelompok Anggrek tadi itu ada yang mengatakan anak-anak penuh dengan amarah, di mana
ada juga karena emosi yang tidak terkendali, padahal dia sudah belajar sekolah tapi amarahnya tidak terkendali. Apalagi kepada orang tua. Kepada orang tua kita boleh marah? Enggak kan? Nah, jadi kalau kita marah kepada orang tua itu termasuk kita anak yang durhaka. Kalau durhaka kita kepada orang tua berarti kita akan mengundang atau menimbulkan permasalahan, yaitu kita akan mengundang kemurkaan Allah. Kalau orang tua murka juga Allah juga akan murka. Kalau Allah sayang, sudah pasti dibuktikan sayang orang tua. Jadi kalau kita pengen disayang, jangan kita buat orang tua marah. Kalau Allah sudah marah, otomatis nanti akan diturunkan banyak bencana. Apakah itu gunung meletus, banjir, atau tsunami, atau gempa yang sangat kuat. Itu materi kita. Jadi itu yang akan membuat terjadinya hari kiamat. Sebelum kita lanjut, itu Ibu akan menjelaskan lebih lanjut apa itu pengertian hari kiamat, ayat tentang hari kiamat atau hari akhir, kemudian macam-macam hari kiamat, dan terakhir tanda-tanda. Oke, hari kiamat atau hari akhir itu adalah hari berakhirnya kehidupan, baik itu kehidupan seseorang maupun kehidupan semua makhluk hidup. Ayat tentang hari kiamat itu adalah surat Al-Qari'ah. Selain itu ada juga Az-Zalzalah dan Al-Qiyamah. Itu banyak lagi yang menjelaskan tentang hari kiamat. Oke, selanjutnya kita lanjut. Itu adalah macam-macam hari kiamat. Kiamat itu terbagi kepada dua. Satu kiamat sughra, dua kiamat kubra. Kiamat sughra dikenal dengan kiamat kecil. Apa contohnya? Kiamat sughra ada gunung meletus, kemudian ada banjir. Gunung meletus masih terjadi hari ini kan? Ya. Kemudian banjir kemarin di Payakumbuh. Ya, melanda tempat wisata yang sering dikunjungi sehingga terendam semuanya. Kemudian ada longsor. Ini akibat hujan yang terlalu deras. Ini longsornya, ada longsornya di Maninjau, ya kan? Ada longsornya di Kelok 44. Kemudian ada longsornya itu terjadi di Pangkalan, ada Kelok 17 kemarin, ya, jalan ke arah Pekanbaru. Kemudian adanya orang yang meninggal, itu sudah termasuk contoh kiamat sughra. Apakah ayah kita yang meninggal, ibu kita, tetangga kita, kakek kita, itu sudah termasuk kiamat sughra. Oke, yang kedua itu adalah kiamat kubra. Kiamat kubra ini adalah kiamat besar. Kalau kiamat besar ini artinya hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi kalaulah semuanya alam semesta hancur, berarti penduduk atau penghuninya juga ikut hancur. Ini gambarannya. Beginilah gambarannya. Kalau hari kiamat yang besar ini terjadi, ditiup trompet oleh malaikat, tidak ada lagi yang tersisa. Semuanya akan hancur. Kemudian tanda kiamat. Tadi yang pertama kiamat sughra. Tanda-tandanya yaitu yang pertama, anak yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, itu banyak ulama yang diwafatkan. Nah, kalau banyak ulama yang mewafatkan, siapa yang menegakkan kebenaran lain? Ya kan? Banyak ulama para alim yang mengetahui kebenaran. Kalau itu sudah habis semuanya, itu akan bermunculan nanti kemungkaran. Kemudian yang ketiga, telah banyak perempuan yang menyerupai laki-laki. Tadi ada hasil diskusinya, ada gay, ada lesbi. Itu perilaku manusia tuh. Kalau gay itu suka laki-laki sama laki-laki. Nah, Bu,
kasih kobo. Padahal kita jenis laki. Itu tidak boleh, bahkan dilarang. Sehingga kaum Nabi Lut itu dihukum dengan hujan batu karena dia suka sejenis. Kemudian lesbian, perempuan sama perempuan. Yang keempat, perbuatan maksiat semakin merajalela. Apa perbuatannya? 1, pencurian, perampokan, kemudian perzinahan, dan banyak lagi. Pencurian, ini bukan hak kita ambil juga. Perampokan, ini sering terjadi kalau ada seseorang mau pulang dari menjual, nanti uangnya itu dirampok di jalan, di tempat yang gelap, di tempat yang sunyi. Kemudian perzinahan, seperti ini tadi, adanya perkumpulan atau pergaulan yang sangat bebas. Tanda-tanda kiamat kubro, munculnya Dajjal. Itu yang pertama. Dajjal ini orang yang membuat kerusakan, yang menyebabkan permusuhan, yang menyebabkan kemungkaran. Kemudian turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa nanti berbarengan dengan turunnya Imam Mahdi, imam yang terakhir yang akan menghancurkan kemungkaran. Kemudian turunnya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian munculnya Dukhan. Dukhan itu sama debu, kalam, baik asap di timur dan di barat. Dan yang terakhir itu terjadinya gerhana atau istilahnya terbitnya matahari di sebelah timur. Kalau hari kiamat terbit matahari sebelah barat. Kalau hari biasa matahari terbit di sebelah timur. Itu kebalikannya. Oke, itu saja penjelasan dari Ibu. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, sekarang kita sampai di tahap yang kelima, yaitu tahap penyimpulan. Sebelum Ibu yang menyimpulkan, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, Raisa, silakan berdiri di tempat. Silakan yang lain dengarkan kesimpulan teman-temannya. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Ayat tentang hari akhir adalah Al-Qari'ah. Hari kiamat terbagi kepada 2 macam, yaitu kiamat surga, kiamat kecil, dan kiamat kubro, kiamat besar. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Reza. Nah, kesimpulan kita hari ini, yang pertama, hari akhir atau hari kiamat berarti hari berakhirnya seluruh kehidupan atau hari rusaknya sebagian atau seluruh permukaan bumi. Kemudian ayat tentang hari akhir itu banyak suratnya. Kita akan memperoleh satu saja, yaitu Al-Quran surat Al-Qari'ah. Kemudian hari kiamat ada berapa? 2. 1. Sugra disebut juga dengan kiamat kecil. 2. Kubra. Kiamat kubro disebut juga dengan kiamat besar. Oke, itu kesimpulan kita hari ini. Untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan post test atau penilaian di akhir pembelajaran. Udah siap? Udah. Kamu tulis nanti, baca ini bagaimana perintahnya dan jangan lupa tulis nama. Ini akan menentukan apakah kamu semua paham dengan materi kita hari ini. Silakan tulis namanya masing-masing. Ini kelompok ini berapa orang? Oke, udah cukup. Kelompok ini berapa orang? 5.
materinya bisa dipahami. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, gimana perasaannya hari ini? Senang. Apakah sudah paham semua materi hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, kita buktikan masih semangat? Masih. Kalau masih, sekarang kita tepuk semangat. Sekarang dalam keadaan berdiri. Tepuk semangat. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Yes! Untuk tugasnya di rumah, silakan anak-anak Ibu hafal surat Al-Qari'ah beserta artinya. Itulah materi kita hari